Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Zulnisa yang udah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Makasih banget ya, Kak. Sama-sama. Oke, di sini saya uh, Niken sebagai moderator dan ada rekan-rekan lainnya yang akan ikut bertanya. Di sini Kakak sebelumnya konselor bagian psikolog bagian apa ya, Kak? Aku psikolog klinis anak dan remaja. Oh gitu. Terus Kak, tahapan pendidikan profesi dan jenjang yang harus dilewati sampai bisa menjadi profesi ini tuh Kakak ngelewatin apa aja sih, Kak? Boleh ceritain nggak? Oke, untuk profesi psikolog itu awal mulanya itu pastinya S1 sih. S1-nya harus background-nya psikologi. Nah, ketika kalau misalkan memang dari awal seorang itu udah berminat untuk profesinya untuk menjadi seorang psikolog, hal itu bisa dilanjutkan lagi untuk mengambil jenjang magister profesi di S2-nya itu ambil profesi klinis, misalkan memang minatnya di bidang klinis kayak gitu. Jadi untuk sebagai psikolog memang background S1-nya itu harus psikologi dan harus mengambil lagi concern ke pendidikannya itu master psikologi klinis untuk yang klinis. Tapi nanti ada juga jurusan lainnya kayak magister profesi di pendidikan, di industri, atau enggak di klinis dewasa seperti itu. Oh gitu. Terus sekarang Kakak pendidikannya udah apa, Kak? Ya tadi, aku udah, karena alhamdulillah udah dapat gelar psikolog, jadi gelar pendidikan aku S1 psikologi, S2-nya itu magister profesi psikologi klinis anak dan remaja. Nah, kesulitan Kakak selama mengikuti sekolah psikologi itu apa sih, Kak, gitu? Kira-kira saat mungkin membuat skripsi atau tesisnya? Lebih ke tantangannya itu sebenarnya untuk menjaga profesionalitasnya sih sebenarnya. Karena kan pasti ada bias ya di antara klien atau enggak di antara konselor gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjaga keprofesionalan kita itu. Jadi jangan sampai ada bias. Jadi sifatnya itu maksudnya harus dijaga keobjektifannya dalam menangani klien gitu. Kayak misalkan mungkin kita menghadapi klien yang kelihatannya kasusnya mungkin memberi kita tuh suatu emosional gitu. Kasusnya cukup emosional. Nah, itu gimana caranya untuk menghadapi biar kita tuh nggak subjektif, nah harus tetap objektif menangani klien seperti itu sih. Kalau untuk dalam praktek psikologinya, nah kalau untuk dalam proses pendidikannya, tantangannya itu lebih ke ternyata magister profesi harus nggak boleh harus unfinished business dalam masalah dalam kehidupannya juga gitu. Jadi jangan sampai overlap dalam proses pendidikan dan juga mungkin ya yang namanya manusia pasti mungkin ada hambatan atau nggak mungkin ada suatu masalah segala macam. Jadi harus pintar-pintar dalam mengelola emosi juga. Terus Kak, kira-kira saat Kakak melakukan pendidikan gitu kan, ada kan pasti mungkin ada kegiatan praktek. Nah, pas masa sekolah, Kakak pernah nggak apa sih namanya kayak melakukan langsung gitu konseling langsung terhadap anak atau remajanya gitu atau ke orang lain? Itu kasus seperti apa yang pernah Kakak alamin gitu? Jadi dalam proses pendidikan magister profesi psikologi ini, untuk mengambil gelar psikolog, itu kita ada waktu 1 tahun, kalau di kampus aku, di Unpad, itu ada 1 tahun waktu di mana kita itu namanya praktek kerja. Praktek kerja. Nah, kebetulan aku tuh praktek kerjanya di rumah sakit di Dustira, Bandung, di Cimahi. Nah, selama praktek kerja itu kita itu itu adalah proses gimana kita latihan untuk ketemu sama klien, gimana kita juga untuk latihan menangani kasusnya, terus sampai ke intervensinya gitu kan. Nah, prosesnya itu dari awal, ketika di awal banget kasus pertama itu masih dibantu oleh
supervisor psikolog atau dosen kami gitu. Nah, selama dari kasus 2 sampai kasus selanjutnya, saya waktu itu dapat kasusnya 20. Itu untuk asesmen awal itu kami udah diberi diberi kesempatan untuk intake mandiri. Nah, tapi untuk konselingnya, selama proses konselingnya itu saya dan supervisor saya berdua untuk memberikan sesi konselingnya itu. Tapi ada momen-momen kayak seperti kasus ujian atau enggak kasus untuk di mana saya diminta untuk latihan secara mandiri. Nah, itu saya memberikan konseling oleh saya pribadi tanpa ditemani oleh supervisor gitu. Tapi tetap harus ada evaluasi dari supervisornya juga. Jadi enggak semandiri itu juga. Jadi maksudnya dalam artian untuk menjaga kredibilitas juga agar tetap kredibel dalam menangani kasusnya itu juga gitu. Begitu, Kak. Terus, Kak, sasaran layanan profesi Kakak tuh siapa-siapa aja gitu, Kak? Atau ada batasan umur? Kan Kakak anak dan remaja nih. Ada batasan umur nggak, anak dari umur berapa ke berapa, atau remaja dari umur berapa ke berapa gitu, Kak? Oke, kalau sebenarnya kalau terkait dengan gelar psikolog klinis ini sebenarnya balik lagi ke background pendidikannya dulu. Harus cari tahu. Kalau di Unpad kebetulan saya waktu itu dapat programnya kan di Unpad ini ada 2 program untuk klinis ya, klinis anak dan remaja, satu lagi program klinis untuk dewasa. Tapi ada di universitas lain yang digabung. Jadi dari anak sampai dewasa mereka nangani gitu. Dan hanya mendapat gelarnya psikolog klinis saja gitu kan. Nah, kalau di Unpad ini yang tadi lebih difokuskan lagi untuk klinisnya. Jadi ya betul banget. Jadi untuk klinis anak dan remaja ya saya khususnya hanya menangani kasus-kasus anak dan remaja aja gitu. Jadi dari 2 sampai 17 tahun kurang lebih itu. Untuk memasuki fase dewasa awal, nah itu pasti akan di-refer ke psikolog dewasa tentunya. Jadi fase perkembangannya dari anak sampai remaja akhir. Oh gitu, Kak. Terus, Kak, kira-kira Kakak pernah nggak dapetin kasus di mana anak yang berkebutuhan khusus datangin ke Kakak gitu? Kalau kayak gitu sih belum pernah ya, karena permasalahannya adalah kalau anak berkebutuhan khusus pasti mereka tidak menyadari kalau mereka itu spesial gitu. Jadinya selama ini sih kasusnya, selama ini saya praktek belum ada yang secara mandiri datang untuk konsul gitu. Pasti lebih kebanyakan itu kasus-kasus yang dirujuk dari sekolah gitu sih. Dan ada pun kasus yang memang dari orang tuanya juga jarang. Selama ini saya lebih sering nemuin kasus yang referan dari sekolah kayak gitu. Berarti kayak seperti ya pokoknya masalah pada anak pada umumnya aja ya kayak di sekolah. Terus kira-kira Kak masalah kode etik nih, pelanggaran atau sanksi dan lisensi itu gimana, Kak? Oke, sorry tadi aku mau menanggapin yang tadi pernyataan kamu sebelumnya. Kalau selama ini sih kasusnya itu bukan karena kasus masalah biasa-biasa aja, maksudnya bukan masalah kasus yang dari sekolah, tapi ada juga yang kayak anak Down syndrome, anak yang punya masalah terkait dengan gangguan gitu, maksudnya ada gangguan fisik juga, akhirnya mempengaruhi gangguan mentalnya gitu. Terus ada juga anak yang autis atau enggak retardasi mental yang kayak gitu sih. Case-nya ternyata cukup beragam untuk di wilayah Bandung yang pernah saya temuin gitu. Oke, tadi kode etik ya, gimana? Boleh diulang? Ya, kode etik ya, pelanggaran buat psikolog anak dan remaja itu kira-kira larangannya apa aja, terus sanksi yang didapetin kalau misalnya melakukan pelanggaran tersebut, sama lisensi Kakak biar bisa dapet lisensi itu gimana gitu. Oke, kalau terkait dengan pelanggaran dan kode etik, pertama mungkin saya menjelasin terkait dengan
gimana lembaga dari si psikologi ini gitu ya. Nah, kalau dari psikologi ini, dari aspek psikologi ini, itu kan ada namanya HIMSI, Himpunan Mahasiswa Psikologi, dan juga ada ikatannya lain, Ikatan Psikolog Klinis, kayak gitu kan. Nah, kalau dari Ikatan Psikologi Klinis itu, untuk masalah kode etik juga, sebenarnya memang dalam profesi psikolog tuh belum terlalu ketat gitu. Jadi belum bisa kedetek misalkan ada yang melanggar kode etik atau segala macam, itu akan lebih sulit dibandingkan dengan profesi dokter kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk masalah kode etik pasti ada banyak banget yang untuk pelanggaran untuk profesi psikolog gitu. Nah, salah satunya mungkin misalkan salah diagnosa, itu pasti. Kedua, misalkan misalkan seorang psikolog kan juga bisa sebagai saksi ya, saksi dalam suatu persidangan gitu kan. Nah, itu misalkan ada pemalsuan atau enggak adanya pernyataan yang tidak sesuai, itu juga pasti akan melanggar kode etik. Jadi cukup banyak sih pelanggaran-pelanggaran yang mungkin aja bisa terjadi. Kayak terus juga contohnya harm kepada klien itu juga bisa, kayak misalkan klien tidak merasa nyaman atau apa kita paksa, nah itu juga udah melanggar kode etik sebenarnya kayak gitu. Atau enggak misalkan pemaksaan kepada klien terus melakukan tindakan asusila atau enggak tindakan yang menyinggung klien, itu juga bisa aja sih menjadi sudah masuk ke ranah pelanggaran kode etik dan bisa juga dipenjarakan gitu, dikasuskan seperti itu. Lalu untuk lisensinya gimana, Kak? Nah, yang tadi, kalau lisensi itu kan setelah kita belajar 2,5 tahun itu adalah pertama 1,5 tahun itu kurang lebih kita belajar magisternya ya, ke magister. Nah, nanti setelah itu di 1 tahun selanjutnya itu kan lebih ke praktek kerjanya. Fokus kepada majoring-nya di mana itu psikologi klinis anak dan remaja. Setelah itu kita akan melalui proses namanya sidang HIMSI. Jadi kasus-kasus yang sudah kami dapat nanti akan kami report ke HIMSI-nya, kemudian nanti akan diujikan. Nah, setelah udah diujikan juga, kalau di Unpad sih waktu itu ada ujian internal juga, jadi sebelum ujian HIMSI kami ujian internal dulu, kalau udah lolos lanjut bisa ke ujian HIMSI. Nah, nanti setelah ujian HIMSI baru udah dinyatakan layak atau tidak sebagai psikolog. Setelah dari ujian HIMSI itu keluar, layak atau tidaknya, kalau dikatakan layak, ya udah layak, nanti setelah itu dapat SIPP. Dan nanti dapat sertifikat sebutan sebagai psikolognya, seperti itu. Kalau kita udah dapat SIPP, berarti sudah mendapat lisens bahwa dinyatakan layak sebagai psikolog, seperti itu. Terus Kak, mau nanya, kesalahpahaman orang awam terhadap profesi Kakak tuh pernah ada nggak kesalahpahaman? Banyak sih. Oke. Banyak sih. Nampaknya tuh di Indonesia masih tantangan banget ya untuk profesi psikolog gitu. Pertama, di masyarakat Indonesia tuh masih percaya animisme, dinamisme juga gitu. Kayak misalkan ternyata lawannya psikolog tuh bukan kayak profesi profesional lainnya gitu. Justru kayak contohnya kayak misalkan dukun atau enggak yang hal-hal gaib gitu. Karena pernah saya temuin juga kasus saya satu sih sebenarnya. Untungnya baru ketemunya satu gitu. Jadi orang tuanya ini tuh percaya kalau Mbak, jangan-jangan anak saya tuh nggak mau sekolah gara-gara di sekolah dia tuh ada makhluk halus yang bikin dia tuh nangis mulu, yang kayak gitu-gitu loh. Nah, itu tuh satu. Terus yang kedua, sebenarnya ke-awareness masyarakat terkait dengan kondisi psikologis gitu. Jadi selama ini mungkin orang-orang masih pedulinya tuh soal masalah fisik aja, tapi ternyata dalam jiwa orang, Kak, dalam
kita di hidup di dunia ini tuh ada jiwa juga kan sebenarnya, nggak cuma fisik gitu kan. Kenapa kita bisa nafas tuh karena ada jiwa. Kenapa kita bisa berpikir tuh itu terkait dengan mental gitu. Nah, permasalahannya adalah yaitu kita belum aware soal gimana sih berpikir yang sehat, gimana sih mengelola perasaan yang sehat gitu. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah tadi memang belum mengerti aja sih profesi psikologi itu yang seperti apa gitu. Karena terlalu takut dengan cemoohan orang gitu loh. Jadi kayak misalkan ke klinik psikologi dinyatakannya tuh, ah lo gila ya, stres ya, bermasalah. Jadi banyak stigma-stigma negatif sebenarnya untuk profesi psikolog kayak gitu. Untuk menjelaskan kepada orang awam itu bahwa itu salah paham itu kayak gimana Kak, untuk menjelaskan bahwa psikiater ini sangat perlu untuk kita masing-masing gitu, bukan malah justru malah ke dukun. Oke, terkait dengan tadi kan kamu mention psikiater ya. Sebenarnya psikiater dan psikolog itu beda. Kalau psikiater itu adalah profesi dokter yang spesialisnya itu kesehatan jiwa gitu. Nah, kalau psikolog ini background-nya udah psikologi, jadi hal yang berbeda. Nah, ini juga banyak banget nih masyarakat yang masih belum membedakan antara profesi psikiater dan psikolog gitu. Jadi tapi sebenarnya dua profesi ini memang banyak dapat stigma negatif sih. Tadi nggak mau konsultasi karena nggak mau dianggap gila, nggak mau dianggap aneh sama orang-orang kayak gitu. Nah, caranya ya balik lagi gimana kita harus terus mengedukasi masyarakat, itu sih PR-nya untuk profesi psikolog dan juga psikiater gitu. Karena memang untuk kesehatan mental di Indonesia tuh untuk ke-aware-annya tuh masih kurang sih kalau menurut saya ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan ada kondisi pandemi saat ini, udah mulai orang tuh aware, oh ternyata kita harus selalu merawat kesehatan mental. Tapi permasalahannya ketika udah merasa nggak nyaman sama diri sendiri, masih banyak nih yang bingung harus lari kemana ya. Nah itu tuh tantangannya gitu sih. Jadi tugasnya adalah ya kami terus untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya kesehatan mental dan memberikan edukasi juga terkait dengan profesi psikolog itu sendiri. Seperti itu. Lalu Kak, kira-kira gimana ya cara Kak, kan di masa pandemi ini nih, menurut Kakak tuh bagi kita yang udah sering banget di rumah kan pasti ngerasa bosan tuh. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita mengatasi rasa bosan tersebut agar tetap stay di rumah aja gitu Kak. Jadi biar kitanya juga nggak stres dan jatuhnya nggak bad mood. Jadi tetap melakukan kegiatan sehari-hari dengan keadaan yang senang gitu Kak. Kira-kira menurut Kakak seperti apa? Rasa bosan itu kan hadir ketika kita melakukan aktivitas yang berulang-ulang kali gitu kan, sampai di titik klimaksnya. Nah, rasa bosan itu biasanya suka muncul gitu kan. Nah, kalau aku coba cari sesuatu hal yang di list dulu sesuatu yang kegiatan-kegiatan apa aja yang aku sukain gitu. Jadi kan cukup banyak nih pilihannya, cukup beragam. Nah, itu bisa jadi alternatif kita untuk men-schedule kegiatan sehari-hari kita selama masa pandemi ini gitu. Jadi untuk menghilangkan rasa bosan ya mungkin itu salah satu hal tergampangnya sih sebenarnya itu. Yang kedua sebenarnya kalau aku perhatiin bosan itu tuh kayaknya karena kita ini ada unlimited minutes deh kayaknya ya. Dikit lagi akan off. Nanti mungkin langsung masuk aja ke room yang sama Kak kalau berhenti. Oh ya. Ya. Lanjut Kak. Oke. Tadi tipsnya yang pertama. Terus yang kalau kedua, coba untuk mencari
jenis kegiatan lainnya gitu, kayak misalkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lakuin. Kalau menurut aku sih itu. Jadi intinya sih lebih eksplor hal-hal yang baru, karena pastinya hal-hal lama itu akan bikin kita mudah bosan dan bisa jadi nanti jadi jenuh aja gitu, jadi semakin jenuh. Terus Kak, kolaborasi Kakak dengan apa ya biasa ya profesi Kakak? Kolaborasinya? Oke, dalam menangani klien itu sebenarnya pasti ada multidisiplin ilmu gitu loh dalam menangani klien. Jadi profesi apapun nggak bisa berdiri sendiri, karena dalam untuk pengembangan dalam masyarakat, karena kan kita juga makhluk sosial ya, kita nggak bisa untuk menjalani profesi kita tuh sendirian gitu, pasti akan dibantu oleh yang lain, ahli-ahli lain. Nah, dalam praktek kerjanya, dalam praktek pelaksanaannya itu banyak sekali profesi lain yang bisa kerjasama dengan psikolog tentunya. Kayak contohnya salah satunya selama praktek ini pastinya saya bekerja sama dengan dokter anak, dokter syaraf anak, kemudian psikiater juga gitu, atau enggak dokter mata juga pernah, dokter THT juga pernah gitu. Jadi tergantung juga bagaimana case-nya, permasalahannya apa gitu. Oh begitu Kak. Lalu Kak, kira-kira selama Kakak menjadi psikolog anak dan remaja ini, kesan dan kasus seperti apa yang benar-benar buat Kakak benar-benar berkesan dan selalu diingat gitu Kak, yang buat jadi kayak pelajaran, oh ternyata gini ya, oh ternyata gininya, itu seperti apa ya Kak, kasus yang bagaimana? Menurut saya ada 2 kasus yang paling berkesan bagi saya. Kasus pertama itu adalah kasus anak dengan retardasi mental atau intellectual disability. Yang berkesan buat saya adalah yang bikin menohok saya ketika ibunya bilang, saya tuh ada loh keinginan ibunya untuk membunuh atau enggak ingin pergi dari rumahnya demi untuk meninggalkan anaknya gitu, karena merasa udah nggak kuat sama anaknya gitu. Itu satu. Nah, yang kedua itu kasus cerebral palsy, di mana anaknya ini tuh kondisinya tuh benar-benar nggak bisa. Bukan cerebral palsy. Ada gangguan gitu deh, ada gangguan fisik. Jadi ada sindrom apa tapi belum diketahui sindromnya. Jadi benar-benar nggak bisa jalan, terus nggak bisa ngomong, terus selalu ngences gitu, selalu keluar liur, terus nggak bisa pup ke toilet, jadi pupnya tuh di lantai, jadi nggak bisa bilang juga kalau dia mau pup. Dan di situ saya lihat perjuangan ibunya untuk ngebesarin anaknya sih, maksudnya gimana proses ibunya untuk ngasuh, dan itu yang bikin saya nggak bisa melupakan kasus itu. Kira-kira Kak, yang tadi Kakak bilang yang kata ibunya mau ngebunuh anak, mau bunuh anaknya ya, mau ninggalin anaknya gitu. Kira-kira itu Kakak nanganinnya seperti apa Kak? Memberitahu kepada sang ibu bahwa sebenarnya anak ini tuh spesial gitu. Oke, sebenarnya ini tuh pernyataan dari ibunya tuh sebenarnya konflik ya, maksudnya tidak dilakukan tentunya, maksudnya ada pikiran-pikiran negatif gitu, tapi ibunya tuh merasa, tapi nggak mungkin saya lakuin, bagaimanapun itu anak saya gitu. Nah, di situ menurut saya, berarti kekuatan untuk mengasuhnya tuh lebih besar dibandingkan dia untuk pergi ninggalin anaknya atau enggak menghancurkan hidup anaknya gitu kan. Nah, pertama dalam konseling itu yang dilakukan adalah menjelaskan kepada ibunya kondisi apa yang terjadi pada anak. Karena sebenarnya permasalahannya itu adalah ketidaktahuan aja. Gimana cara nge-treat anaknya itu dengan tepat, itu permasalahannya. Dan kedua, untuk menstabilkan kondisi psikologis ibunya, itu sih langkah yang dilakukan. Pertama, melakukan psikoedukasi, kedua, melakukan treatment kepada anaknya. Gitu. Baik Kak, terus kalau
kayak operasional sistem dari profesi kakak gimana ya? Operasional sistem yang gimana tuh? Operasi kayak gimana ya? Ya mungkin saat melakukan sesi wawancara, sesi konseling mungkin Kak, gimana? Oke, mungkin aku jelasin secara keseluruhan dalam menangani klien ya. Jadi kalau dalam menangani klien itu ketika kita dapat klien, pertama yang dilakukan itu adalah asesmen awal, intake awal. Intake awalnya itu adalah kita harus dapat gambaran awal mengenai kondisi klien gitu. Kalau bisa sebagai psikolog dalam pertemuan pertama pun sudah ada hipotesa atau dugaan-dugaan awal untuk mendiagnosanya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan asesmen lanjutan kalau misalkan memang dibutuhkan. Seperti ingin memastikan apakah sebenarnya ini gangguannya kognitif atau gangguannya secara emosional kayak gitu. Dilakukannya nanti asesmen formal kayak seperti tes psikologi seperti WISC atau enggak misalkan tes grafis pada anak seperti itu. Tes proyektif ya maksudnya, bukan tes grafis. Kemudian kalau misalkan memang sudah dapat data-datanya dan sudah sudah sebagai psikolog sudah yakin terhadap diagnosanya, dapat dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu sesi konseling. Nah, sesi konseling ini sebelum melakukan sesi konseling kami membuat program untuk intervensinya dulu. Arahnya nih mau dibawa kemana, apakah sesuai atau tidak dilakukan psikoedukasi oleh ibunya. Kemudian apakah perlu diberikan treatment langsung kepada anaknya. Karena kan bisa aja cukup kepada ibunya aja atau enggak memang butuh banget nih untuk diberikan terapi kepada anak kayak gitu. Jadi untuk sesi konseling atau intervensinya itu bisa dua arah, jadi kepada untuk ibu dan juga anak seperti itu. Oke, baik Kak, makasih ya. Dan satu lagi ya Kak. Kira-kira nih cara Kakak menangani anak-anak tuh kalau misalnya dibawa konseling kadang mungkin ada yang nangis, ada yang nggak mau bicara, juga ada yang susah untuk mengerti bahasa kita gitu. Itu cara Kakak menghadapi klien yang seperti itu gimana Kak? Oke, kalau yang nggak ngerti bahasa kita, pertama kita harus tahu di tahap usia berapa dia, di fase perkembangan apa sih anak ini. Jadi ketika ketemu klien tuh kita perlu ada diagnosa, bukan hipotesis awal terkait dengan kemampuan anak, dan kita harus menyesuaikan gitu. Misalkan memang ada masalah kognisi, anak yang mungkin sulit bicara, sulit paham, terutama pada anak-anak retardasi mental, ya kita gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Gitu. Nah, kalau terkait dengan anak yang nangis atau nggak tantrum, ya disesuaikan juga gimana kondisi psikologisnya dia, kondisi emosionalnya dia gitu. Jadi nggak bisa saya paksain harus sekarang juga gitu. Perlu ditenangin dulu, kemudian perlu kenalan dulu, nanti akan ada kegiatan apa, nanti akan bermain apa gitu. Jadi hal yang paling penting adalah bikin klien anak itu nyaman dulu sih, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya gitu. Oh gitu Kak. Oke, aku rasa udah cukup ya Kak. Ini aku benar-benar makasih banget sama Kakak udah bisa meluangin waktunya untuk kami gitu. Maaf juga kalau misalnya ada ngaret juga dan pertanyaan yang mungkin masih agak agu-agu gitu Kak. Aku sekali lagi makasih banget ya Kak. Ini aku udahin ya wawancaranya. Oke, sama-sama. Sukses untuk kalian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi makasih ya Kak Zul. Ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke Bapak, sebagai perawat ya berarti ya Pak? Iya. Berarti banyak sekali keluhan yang di masyarakat tentang apa sih sebenarnya tugas perawat. Lalu banyak yang membicarakan perawat meremehkan lah, bahkan bisa menjadi meremehkan
perawat tentang profesi perawat sendiri. Nah, menurut Bapak seperti apa sih pandangan tentang masyarakat yang menyepelekan profesi ini? Kalau untuk tanggapan Mas pribadi ya, kalau misalnya emang benar ternyata ada masyarakat yang dalam tanda kutip meremehkan atau menyepelekan perawat ya, ya kalau menurut saya sih itu hak pribadi mereka ya. Cuman kan sekarang kan kita sebenarnya harus realistis ya. Kita tahu bahwa saat ini kan lagi pandemi COVID itu benar-benar mendunia. Jadi harusnya sedangkan untuk garda terdepan untuk mengatasi pandemi COVID ini kan adalah nakes, dan nakes itu salah satunya kan perawat ya seperti kami. Jadi mungkin kalau misalnya ada masyarakat yang masih menganggap bahwa menyepelekan tugas kami ya, kami secara pribadi nggak apa-apa. Cuman kan harusnya mereka bisa melihat lebih luas lagi loh. Bisa melihat bahwa sekarang itu utamanya di Indonesia itu kan angka COVID itu sangat tinggi. Sedangkan untuk garda terdepan penanganan pandemi ini kan adalah nakes, dan salah satunya itu adalah perawat. Gitu sih. Oke. Lalu pasti ada tahapan untuk pendidikan menjadi seorang perawat. Nah, tahapan-tahapan ini seperti apa sih? Boleh. Jadi untuk sekarang perawat itu sebenarnya dibagi, masih ada dua. Jadi yang pertama itu ada yang namanya D3 keperawatan, ada yang profesi nurse. Kalau untuk mengambil yang D3 keperawatan, biasa kita setelah lulus SMK atau sekolah kesehatan lainnya, kita nanti kuliah keperawatan selama 3 tahun. Itu untuk yang jenjang D3. Tetapi untuk yang kayak saya ngambil jenjang profesi nurse, itu saya membutuhkan kuliah itu 5 tahun. Jadi pertama saya itu menyelesaikan kuliah sarjana keperawatannya dulu selama 4 tahun. Selanjutnya itu ada kayak pelatihan khusus keperawatan lagi, itu namanya profesi nurse, itu kami tempuh selama setahun. Jadi kita untuk saya pribadi total kuliah 5 tahun. Lalu kan bicara seperti itu berarti harus memiliki profesi terlebih dahulu untuk bisa menjadi perawat. Kalau misalkan ada seorang perawat yang tidak memiliki profesi atau tidak mengambil profesi terlebih dahulu, apakah bisa untuk bekerja di rumah sakit tersebut? Oke. Seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa perawat itu ada dua. Jadi ada yang sekolah D3 keperawatan sama nurse. Jadi itu tuh dua jurusan yang berbeda, dalam arti dua kategori yang berbeda. Kalau misalnya kita juga bisa yang belum profesi keperawatan tapi kerja bisa, tapi dia ngambilnya keperawatan. Kalau yang ngambilnya sarjana keperawatan itu harus mengambil profesi nurse dulu. Kayak gitu, jelas? Ya, silakan wawancara yang lain. Lalu masalah kode etik, Bapak, ada nggak sih masalah kode etik? Apa sih pelanggarannya, kayak sanksi atau lisensinya sebagai perawat itu bagaimana? Oke. Untuk kode etik keperawatan itu sebenarnya kita itu ada banyak. Salah satu yang paling itu ada jenisnya, ada justice, non malevolence, terusan beneficent, itu ada banyak. Artinya itu jadi kode perawat itu meliputi banyak hal, Mbak. Jadi misalnya saya contohkan satu aja yang paling umum ya. Jadi ada namanya itu jadi kita itu sebagai perawat itu tidak boleh mengingkari janji. Dalam arti misalnya ada suatu kasus di rumah sakit, misalnya katakanlah pasien dengan penyakit HIV/AIDS, itu kan maaf di masyarakat dalam tanda petik masih tabu. Kadang kita sudah tahu bahwa dia itu penderita HIV/AIDS, tapi kadang kan pasien karena tidak ingin keluarganya tahu, jadi meminta tolong perawat untuk merahasiakan.
Nah itu, jadi di situ kita sebagai kode etik kita sebagai perawat, karena kita sudah berjanji kepada pasien untuk tidak memberitahukan penyakit dia kepada keluarganya, kita harus menepati, gitu loh. Itu salah satunya. Sebenarnya ada banyak contohnya, ada menepati janji, ada berbuat baik, ada tidak merugikan pasien, itu sebenarnya banyak. Cuman saya contohkannya satu itu dulu aja. Oke. Tapi ada nggak sih, kalau sebagai perawat itu ada nggak sih kayak pelanggaran-pelanggaran yang nggak boleh dilanggar gitu? Itu tadi. Nggak boleh, itu harus iya, menjaga rahasia jadi pasien ya? iya, kode itu tadi kode itu tuh berarti hal yang nggak boleh kita langgar, seperti tadi yang saya contohkan tadi ya, misalnya menepati janji. Misalnya kita berjanji ke pasien untuk tidak memberitahukan penyakitnya dia ke keluarga dengan alasan tersebut, tapi kita kekeh memberitahukan kepada keluarga tanpa persetujuan pasien. Itu termasuknya kita melanggar kode etik kita. Jadi itu pelanggaran. Gitu. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Tadi kan dibilang ada pelanggaran, pasti akan ada hukuman. Nah, hukuman seperti apa sih yang diberikan kepada perawat kalau melanggar kode etik tersebut? Untuk sanksi sih mungkin bisa, paling parahnya mungkin kerja. Kalau kita misalnya melanggar kode etik itu semua, kemungkinan terburuknya ya kita surat izin kerja kita, surat izin praktik kita itu bisa dicabut dari PPNI-nya atau dari istilahnya itu Indonesia. Mungkin bisa. Kalau misalnya kita benar-benar melanggar kode etik yang sudah disepakati oleh semua perawat PPNI gitu. Terus selanjutnya Bapak, kalau berkesan yang pernah dalam hal kasus gimana maksudnya? Pengalaman atau gimana? Dalam pengalaman ada kasus apa yang pasiennya seperti apa gitu yang paling menurut Bapak yang paling berkesan? Kasus dalam menangani pasien sebagai perawat. Paling gini sih yang kita dalam perawatan kita menerima pasien baru datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat buruk, bahkan sampai koma, nggak sadar, itulah akhirnya kita rawat bersama tim medis lainnya sampai sembuh, sampai dia bisa tersenyum kembali, bisa pulang dan mengucapkan terima kasih ke kami. Itu sih menurut aku maksudnya hal yang paling amazing, yang paling luar biasa bagi perawat. Maksudnya bisa melihat dia pas datang kondisinya sangat buruk, koma, tidak sadarkan, untuk bantuan hidup pun dibantu pakai alat, tapi bisa sampai pulang, bisa senyum, bisa mengucapkan terima kasih, bisa sehat lagi. Itu sih yang paling berkesan sih kalau bagi kami. Oke. Lalu yang lain ada yang mau nanya juga? Anggita mungkin? Iya, kayak misalkan perawat kan mungkin bisa kolaborasi ya dengan profesi-profesi lain. Mungkin Kakak pernah mengalami ini tidak? Berkolaborasi dengan profesi lain, seperti psikolog atau yang lain gitu. Oke. Jadi untuk kita tim nakes di rumah sakit itu kolaborasi antar nakes ya, perawat, apoteker, dokter, itu tuh pasti selalu bersinambung, Mbak. Jadi kita itu nggak bisa kerja satu-satu. Jadi dalam proses merawat pasien dari sakit sampai kesembuh itu nggak bisa dipisahkan per satu profesi. Jadi perawat doang itu nggak bisa. Jadi kita itu emang di rumah sakit kerjanya itu kita tuh ya saling sinergi antara dokter, perawat, apoteker, bidan, dan lain-lain. Jadi kita itu
ya emang selalu bersinergi, jadi nggak bisa kita sendirian untuk menangani pasien, nggak bisa. Dini mau nambahin atau yang Iya. lain? Iya. Terus sasaran pelayanan profesi itu ditujukan kepada siapa ya, Kak? Tentu Sasaran karena pelayanan. untuk anak kami perawat ya, jadi tentu sasaran kami itu adalah masyarakat-masyarakat yang emang butuh pelayanan kesehatan, utamanya itu. Jadi misal orang sakit, lansia yang butuh bimbingan kayak gitu sih. Karena kita fokusnya untuk pelayanan kesehatan, tentu sasaran kita ya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, misalnya pasien dengan yang sakit ataupun yang mungkin ada program tertentu tentang kesehatan, itu sasaran kami. Oke, lalu kenapa sih Bapak milih profesi sebagai perawat? Kalau saya pribadi itu sebenarnya gini, jadi kebetulan saya itu tinggal di daerah yang ngapunten dalam tanda kutip itu daerah yang agak terpencil, jadi di daerah pegunungan. Jadi di situ itu untuk cakupan tenaga kesehatan itu masih sangat kurang. Jadi saya pas di desa itu fenomena itu banyak masyarakat itu yang sebenarnya sakitnya itu awalnya itu sakit yang ringan. Tapi karena kurangnya perhatian, maksudnya dalam arti kurangnya tenaga kesehatan kasih ke masyarakat yang menyebabkan penyakit yang sebenarnya itu menjadi sesuatu yang besar. Nah dari situ ya saya pribadi pengen membantu desa saya, jadi jalan satu-satunya ya saya harus bergelut ke dunia yang emang basicnya kesehatan. Karena yang paling saya cocok untuk saya perawat, makanya saya ambilnya perawat. Oke. Lalu apa lagi ya? Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Iya, lalu OPS-nya sendiri seperti apa ya, Pak, untuk perawat? Maaf, apa? OPS. OPS. Iya. OPS apa ya, Mbak? Maaf. Halo? 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 Yang banyak mana ngilang? Oke, maaf. Halo? Ya, maaf. Halo Dewi. Salah ini. Maaf sebelumnya, Miss. Dari saya, mohon maaf. Menarik dengan perawat. Bagaimana sih kita sendiri? Kadang kadang orang lain ngomongin tentang perawat segala macam yang Bapak lagi jelaskan. Kadang pernah nggak sih ada beberapa kontroversi Sorry, nggak kedengeran suaranya. Apakah pernah ada kontroversi antara masyarakat, pola pemikiran masyarakat dengan profesi? Maksudnya kontroversi itu gimana ya? Jadi ya omongan mereka dengan apa yang kita rasakan terkadang membuat konflik. Ya, terkadang konfliknya seperti apa? Maksudnya persepsi masyarakat ke perawat yang salah gitu. Kadang bukan gitu, maksudnya kan persepsi masyarakat yang salah. Kadang juga banyak orang dari perawat melakukan persepsi yang salah juga tentang masyarakat. Nah, itu berarti konflik. Nah, bagaimana dengan? Berarti maksudnya ada nggak sih perawat yang menilai salah masyarakat kayak gitu maksudnya? Iya. Tadi kan katanya masyarakat tuh menilai
perawat itu begini yang salah. Iya. Kalau perawat ada nggak yang menilai masyarakat salah kayak gitu? Iya. Oh, kalau itu sih saya rasa sih nggak ada ya. Jadi kita emang kadang kalau misal pun ada persepsi kita ke masyarakat yang salah, mungkin mengenai pengetahuan mereka tentang bagaimana tentang kesehatan, Mbak. Jadi misal ada rumor di masyarakat kalau orang habis operasi itu nggak boleh makan telur. Nah, itu sebenarnya kan hal yang salah. Jadi kita bukan menjudge orang masyarakat tentang bagaimana persepsi kita ke masyarakat, cuma kita itu maksudnya ada beberapa hal-hal yang rumor di masyarakat itu yang sebenarnya salah. Itu sih. Kalau untuk pandangan negatif kita ke masyarakat sih nggak ada. Paling itu doang. Banyak ini loh, jadi banyak rumor-rumor di masyarakat tentang kesehatan itu yang nggak benar gitu loh. Lalu kadang masyarakat menemukan pengalaman lah sendiri, menemukan ada ketidaksesuaian dengan pelayanan, tidak ramah, sewenang-wenang kepada masyarakat atau ya orang yang sakit tersebut. Nah, seperti apa kalau kayak gitu? Bagaimana pandangannya? Masyarakat pasti menilai ya buruk dengan apa yang terjadi. Seperti apa sih menurut? Oke. Berarti mungkin ada ya masyarakat yang nge-share bahwa katanya pasien ini diterlantarkan di rumah sakit ini, nggak diberi penanganan kayak gitu, tanggapannya kami gimana gitu maksudnya? Iya, seperti itu. Kadang saya juga mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Gimana? Hal yang Bisa serupa. diceritakan? Oke, jadi pasien mengandung. Kakak ipar saya mengandung. Lalu dia datang ke rumah sakit, dia bilang ini harus ditangani sekarang. Sudah ada surat rujukan. Tetapi kenyataannya adalah perawat, suster dengan dokter dengan segala macam itu tidak mempedulikan. Bahkan sampai harus berjam-jam di rumah sakit. Dan bahkan tidak ramah dengan keadaan yang terjadi kepada seseorang tersebut. Kan harusnya lebih sedikit ramah. Bahkan bukan sedikit lagi, tapi harusnya ramah. Nah, kadang menggetak dan yang lain sebagainya. Harus seperti apa sih kita menanggapi hal tersebut? Oke, jadi saya jelaskan dari awal dulu ya. Jadi untuk kita dalam penanganan pasien itu, utamanya di ruang IGD, itu ada namanya triase, Mbak. Triase itu, jadi kita itu memilah mana pasien-pasien yang harus ditangani lebih dahulu. Jadi kita itu di ruang itu ada triase merah, kuning, hijau, sama hitam. Merah itu pasien yang sangat gawat, yang perlu kita tangani segera. Langsung. Kuning itu agak bisa kita tunda. Hijau itu kita bisa lebih tunda lagi. Kalau hitam itu berarti yang sudah meninggal. Nah, dalam kasus ini mungkin saudaranya banyak itu pas kebetulan di rumah sakit itu mungkin kegolong triase kuning, bukan merah. Itu. Kebetulan mungkin di rumah sakit tersebut itu ada pasien yang triasenya itu merah atau butuh penanganan lebih cepat dibanding keluarganya Mbak tadi. Itu makanya keluarga yang banyak itu belum penanganannya itu nggak secepat pasien lain karena mungkin secara triase itu bukan di kategori merah. Terus itu pertama. Kedua itu dalam rumah sakit itu untuk penilaian pasien itu kita itu harus pemeriksaan penunjang dulu sebelum melakukan tindakan. Jadi ada misalnya melahirkan tadi ya, kasusnya mau melahirkan ya Mbak ya? Halo? Ya. Jadi untuk melahirkan itu kita kan pasti ada bidannya. Jadi kita itu pasti lihat dulu bagaimana kondisi ibunya pas datang, bagaimana kondisi pembukaannya, udah pembukaan berapa,
Terus kita juga ada pemeriksaan laboratorium untuk penunjang demi keselamatan bersama pas dalam melahirkan. Jadi untuk pemeriksaan itu perlu waktu. Jadi kita nggak bisa asal pasien datang kita tangani tanpa adanya pemeriksaan penunjang lainnya yang untuk menunjang keselamatan pasien tersebut. Kalau kita main pasien datang, kita terima, kita tangani, belum ada macam-macam pemeriksaan penunjang yang membantu kelancaran proses persalinan, itu nanti malah efeknya nggak baik buat si pasien. Nah, kadang masyarakat kurang pahamnya di situ. Jadi tahunya pengennya di rumah sakit datang langsung ditangani. Padahal dalam rumah sakit itu tuh tadi saya bilang ada namanya triase, pengkategorian kegawatan pasien, ada namanya pemeriksaan penunjang untuk membantu memperlancarkan dalam penanganan pasien. Itu kan sebenarnya ada poin-poin banyak yang kadang masyarakat, maaf dalam tanda kutip, kurang tahu, sehingga persepsinya itu ya kayak tadi yang menjelaskan, kakak saya di rumah sakit nggak diapa-apain, terusan didiemin. Sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak diemin, tetap pasien selama itu pasti kita pantau, kita observasi TTP, kita kategorikan kepada triase, pasien itu termasuk ke triase merah, kuning atau hijau. Jadi sebenarnya itu tuh sudah dalam monitor kami, cuman kadang karena masyarakat dalam tanda kutip kurang tahu tentang hal itu, makanya muncul persepsi yang kayak tadi menjelaskan. Gitu. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin saya mau nanya apa? Usia biasanya profesi-profesi lain kebanyakan ada pengaruh dari usia. Usia sendiri, apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi seorang perawat? Iya. Dari segi usia? Iya. Kalau dari segi usia sih nggak ada, maksudnya yang penting kita sudah melewati tahap pendidikan yang emang sesuai aturan. Kalau untuk usia sih saya rasa nggak masalah. Mau usia berapa, yang penting tahap pendidikannya itu sesuai jenjang, ya nggak masalah. Gitu. Menurut Bapak sendiri, sebenarnya profesi ini penting tidak sih untuk masyarakat? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, bahwa kita tahu bahwa sekarang ya, saya bahasnya sekarang aja. Sekarang ini adalah lagi gencar-gencarnya pandemi ya, pandemi COVID. Itu kan melanda bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sedangkan untuk garda terdepan itu untuk menangani pandemi ini adalah nakes. Dokter, perawat, apoteker, petugas radiologi, petugas lab. Tentu kalau dikatakan penting apa enggak perawat saat ini, ya pasti sangat penting, gitu loh. Kalau misalnya pandemi kayak gini, untuk garda terdepannya, ibaratnya orang terdepan yang untuk menangani aja nggak ada, gimana pandemi mau selesai? Jadi kalau dikatakan penting apa enggak perawat di masyarakat, ya kata saya pribadi ya penting, gitu. Lalu seberapa besar minat perawat, minat masyarakat tentang perawat sendiri? Maksudnya minat di mana? Kalau BK banyak gimana ya, misalkan saya tidak mau jadi BK karena saya mau jadi BK karena terpaksa. Kebanyakan seperti itu. Misal contoh. Nah, minat dari hati sendiri atau banyak atau tidak sih sebenarnya minat masyarakat akan menjadi profesi seorang perawat.
Kalau misalnya pertanyaan minat masyarakat terhadap perawat sih, itu saya jujur nggak bisa jawab, karena untuk minat itu kan kembali ke persepsi masyarakat masing-masing. Jadi saya nggak bisa menyamakan masyarakat dengan persepsiku. Kalau misalnya kalau saya sih pribadi berminat, cuma kan persepsi saya dengan Anda sama orang luar kan nggak mungkin sama. Jadi untuk mengatakan bagaimana sih persepsi masyarakat, minat masyarakat ke perawat banyak apa enggak, saya nggak bisa jawab, karena itu tuh ya persepsi masing-masing. Jadi antara individu pasti kan punya persepsi masing-masing tentang profesi yang pengen dia tekuni, dia jalani kayak gitu. Oke. Silakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Suka dukanya Bapak menjadi seorang perawat itu seperti apa sih? Suka duka apa aja yang pernah dialamin selama menjadi seorang perawat? Kalau untuk sukanya sih tadi yang saya bilang itu ya yang paling berkesan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada pasien datang kondisinya jelek, pasien koma, pasien nggak sadar, terus kita rawat sampai bisa dia sembuh, dia bisa pulang, dia bisa senyum kembali, dia bisa mengucapkan terima kasih ke kami, itu tuh hal yang paling kami sukai. Jadi itu sukanya di situ. Jadi kita itu kayak bekerja, membantu sambil ibadah. Enaknya perawat itu di situ. Jadi kita dari segi materi ada, dari segi kesenangan hati juga ada, karena kita tadi saya bilang dari segi ibadah juga dapat. Jadi saya rasa sih, kalau saya pribadi perawat itu ya profesi yang paket lengkap sih, sukanya dapat semua. Lalu buat dukanya pasti ada dukanya. Kalau untuk dukanya sih itu, kalau untuk duka apa ya? Duka. Kalau untuk duka sih itu sih paling itu, maksudnya kalau misalnya ada persepsi yang salah mengenai kami, itu sebenarnya kami juga agak sedih. Misalnya kayak kasus yang orang kayak kemarin yang kasus itu ya, yang perawat ditampar itu sebenarnya juga bagi kami. Maksudnya kami kan membantu kesehatannya, membantu pelayanan kesehatan ya. Maksudnya kenapa kita itu kadang diperlakukan seolah-olah kita itu dalam tanda kutip pembantu malah gitu loh. Nah itu dukanya di situ. Maksudnya kadang masih ada masyarakat oknum ya, itu yang masih persepsi tentang perawatnya itu masih belum, saya rasa belum benar. Jadi masih salah tentang persepsi perawat, masih salah. Itu yang kadang dari tingkah laku merekanya itu kadang yang bikin kita dalam tanda kutip sakit hati gitu. Kayak kemarin kasus yang yang perawat ditampar itu sih pasti tahu kan? Iya, yang di mana itu Sumatera itu ya. Itu kan salah satu dukanya perawat ya kayak gitu. Kadang ada miskom, salah persepsi di masyarakat yang bikin ya kayak gitu, kayak kasus kemarin. Oke. Terakhir lagi Bapak, pesan Bapak untuk masyarakat sebagai seorang perawat terhadap pandemi COVID-19 ini apa? Maaf, kenapa? Pesan Bapak sebagai seorang perawat untuk masyarakat terhadap pandemi COVID saat ini yang mulai meningkat lagi, nggak ada habisnya. Iya. Pesan kami sih sebenarnya sangat simpel ya. Maksudnya pandemi ini itu tuh nggak bisa terselesaikan hanya mengandalkan kami nakes. Nggak bisa hanya bergantung pada nakes-nakes kesehatan, dokter, perawat, bidan, apoteker, kardiologi, lab itu dan itu nggak bisa. Jadi untuk mengatasi pandemi ini ya kita semua elemen masyarakat ya harus bareng-bareng sadar diri loh bahwa pandemi ini itu ya bisa teratasi kalau misalnya kita semua itu sadar akan kesehatan. Nah, sadar kesehatan itu yang mulai kita harus menaati protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan, itu sih. Yang penting kita harus bareng-bareng aja, taati prokes sih, itu aja. Soalnya pandemi ini nggak bakal bisa berakhir kalau misalnya semua elemen masyarakat itu
nggak mau bareng-bareng pengen pandemi hilang gitu. Oke. Teman-teman kayaknya udah cukup kali ya pertanyaan kita. Silakan untuk menutup. Sebelumnya Bapak makasih banget udah ganggu waktunya. Perkenalkan, saya Rio Baitrisno dan juga kelompok-kelompok saya, Anggita, Siska, Dewi Safitri, dan Dini Zona akan melakukan wawancara terkait profesi. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu, Bu. Boleh. Nama saya Bidan Rizka. Saya kerja di Puskesmas Menteng. Profesinya bidan. Terus apa lagi? Jangan kaku-kaku, please. Langsung aja lah ke pertanyaan aja ya. Boleh langsung. Untuk menjadi seorang bidan kan, profesi bidan itu memerlukan tahapan pendidikan ya Bu ya. Tahapan pendidikan apa sih agar bisa melakukan praktek bidan itu? Minimumnya. Kalau bidan itu biasanya kita dari dulu banget itu ada D1. Tapi sekarang karena nggak ada, dinaikin lagi jadi D3. Terus sekarang sih udah ada yang S1-nya, cuman belum semuanya bisa ke S1 gitu. Oh gitu. Jadi minimumnya itu sekarang S1 untuk menjadi bidan ya Bu ya? D3. Minimalnya D3. Ini bidan ini sasaran layanannya itu untuk orang-orang apa aja sih Bu? Apakah hanya ibu-ibu hamil gitu Bu? Atau ada yang lain? Biasanya kalau bidan itu kita dari remaja ada sih target kita itu. Terus yang diutamain sih memang ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, sama bayi baru lahir. Biasanya kita tuh kalau emang ada semua itu, biasanya kita kolaborasi sama dokter lagi gitu. Oh begitu. Agak kurang jelas ya Bu ya suaranya Bu ya? Kurang jelas ya? Iya. Udah jelas belum? Karena pakai masker sih, jadi agak susah ya. Iya tadi agak kecil gitu, kurang kedengaran. Wah, ini udah kencang belum? Udah. Ya, biasanya itu bidan, dia itu nanganin masalah kesehatan reproduksi remaja, terus ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas. Tahu kan ya, ibu nifas itu apa? Ya, udah pada tahu kan? Oh ya, ibu nifas. Tahu. Terus sama bayi-bayi baru lahir sih, sampai balita kita tanganin. Cuman kalau misalkan ada masalah mengenai itu semua, kita kadang suka kolaborasi sama dokter, biasanya gitu. Oh. Jadi kita juga itu nggak cuma sendiri, terkadang suka kolaborasi sama dokter yang lain. Tuh. Sebenarnya bidan itu hampir sama kayak perawat ya. Cuman bedanya kalau perawat itu kan menangani semua penyakit. Kalau bidan itu ya khusus itu aja sih. Lebih terfokuskan sama ibu hamil. Ibu hamil dan anak-anak ya Bu ya? Ya, betul. Yang lain ada yang mau bertanya apa gimana? Serius banget kayaknya ya. Iya nih. Tapi ini jangan terlalu serius, anggap aja kayak ngobrol biasa aja gitu. Karena saya juga nggak bisa kaku-kaku gitu. Itu baru pertama kali wawancara nih. Iya juga sih. Nah, yang lain gimana nih? Ada lagi nggak mau nanya gitu? Ada sih sebenarnya. Yang lain ada yang mau lanjutin apa gimana? Apa saya yang lanjutin? Gini Bu, masalah kode etik seperti misalkan adanya terjadi kesalahan gitu, itu apa yang bakal apa sih ya, kayak
Sanksinya yang kita dapat tuh apa sebagai bidan? Kalau terjadi pelanggaran itu. Kalau masalah pelanggaran, biasanya itu seberapa berat dulu pelanggarannya yang kita lakuin. Terus biasanya kita tuh ada kayak laporan dulu. Kita kan punya perkumpulan namanya IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia. Nah, IBI itu yang apa namanya, istilahnya yang menolong kita kalau misalkan kita ada kesalahan. Jadi semua itu kita apa namanya, misalkan ada kesalahan kecil, kita lapor dulu ke IBI. Nanti dari IBI itu ditelusuri lagi dari mana nih kesalahannya, benar-benar kesalahan disengaja apa enggak, kayak gitu biasanya. Terus kalau misalkan emang kesalahan nggak disengaja, ya mungkin nanti ada banding-bandingannya lagi sih, kayak gitu. Kita juga sebenarnya ada pertanggungjawabannya juga dari IBI itu. Kalau masalah apa namanya, apa yang kita dapat kalau misalkan kita buat salah ya, paling besar sih biasanya izin kita tuh dicabut. Izin kerja kita itu dicabut. Apalagi kalau emang udah punya lahan praktek, kesalahan udah fatal, biasanya kita dicabut izin prakteknya. Bahkan kita nggak bisa kerja lagi, kayak gitu. Biasanya kesalahpahaman yang terjadi tuh di orang awam tuh apa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Di bidan. Kesalahpahaman. Ya. Ya? Biasanya sih jarang banget. Istilahnya jarang ada yang bermasalah sih. Cuman ya palingan kayak salah penanganan saat persalinan kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Kenapa menyebabkan ada miss di tindakan kita, terkadang bisa nyebabin ibu sama bayinya nggak ketolong, kayak gitu sih. Dengeran kan ya? Ya, kedengaran. Ada gak sih Bu kesulitan yang berbeda gitu? Sekarang kan sedang masa pandemi. Ada gak sih kesulitan yang berbeda di saat masa sebelum pandemi dan juga masa pandemi ini yang membuat Ibu lebih kesusahan gitu dalam melakukan pekerjaannya? Kalau saya kan kerja di puskes ya. Iya. Jadi kesulitan saya itu sekarang kalau kita nemuin pasien ibu hamil gawat darurat, terus terkonfirmasi COVID, itu yang lebih sulit untuk mencari rujukan biasanya. Terkadang kita kan cuman ngerujuk karena kegawat daruratan ibu dan anaknya doang ya. Tapi karena sekarang ditambah lagi ada COVID, itu yang lebih sulit untuk cari rujukan biasanya. Malahan terkadang kita juga nanganin ibu hamil yang bersalin dengan COVID. Karena saking susahnya cari rujukan sekarang itu. Gitu. Kalau ibu yang hamil itu terkena COVID itu bagaimana penanganannya, Bu? Biasanya kalau emang dia nggak ada gawat darurat yang lain, misalkan kayak perdarahan yang nggak normal, tetap kita layanin sampai cari rujukan. Asal kitanya aja APD kita yang lengkap. Kayak masker N95 kita wajib banget pakai itu sama face shield. Tuh. Karena untuk mencari rujukan ibu hamil dengan COVID itu terkadang satu hari pun kita kadang nggak ketemu, nggak ada yang nerima. Ya mau nggak mau kita layani di puskesmas. Daripada dua-duanya nanti kena masalah, jadi kita layanin dengan APD kita yang lengkap biasanya. Kayak gitu. Jadi intinya harus memakai protokol ya, Bu ya? Ya, betul banget. Yang paling utama sih masker N95 ya. Karena kan COVID itu penularan dari droplet ya. Dari dia nafas, dia ngomong, kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk pakai APD hazmat kayak gitu, terkadang kita kalau emang lagi bisa pakai, kita pakai. Tapi kalau emang nggak keburu kita pakai itu, ya mau nggak mau dengan gaun biasa aja. Yang penting maskernya sih. Gitu.
Hmm, ada gak sih Bu kasus-kasus yang paling berkesan gitu selama Ibu menggeluti profesi bidan ini? Kasus yang berkesan. Iya. Banyak sih sebenarnya. Salah satunya aja ya. Biasanya kan kita itu kalau ibu hamil dengan janin kembar itu kan kita biasanya dirujuk ke rumah sakit ya. Ya kan? Biasanya kita rujuk ke rumah sakit. Waktu itu pernah ada kasus ibu hamil lahir di rumah. Alhasil kita datang ke rumahnya dengan keadaan bayi udah lahir. Terus ibunya kita bawa ke puskesmas dan ternyata masih ada janin satu lagi di dalam. Ya mau gak mau kita tolong. Otomatis ibu hamil itu yang tadi lahir di rumah itu sebenarnya dia hamilnya hamil kembar. Karena nggak sempat buat kita rujuk, jadi kita tangani dulu di puskesmas. Itu sih yang paling berkesan. Sama ditambah lagi berat bayinya yang kurang dari normalnya. Itu yang kita harus istilahnya kerja lebih keras lagi gitu untuk menolong ibu dan bayinya. Begitu. Bu, kira-kira ada resiko nggak kalau misalnya melahirkan sendiri tanpa ada bidan atau dokter gitu di rumah untuk ibu dan anaknya? Beresiko banget itu. Karena kan untuk melahirkan bayi itu kan nggak cuman kayak bayi lahir, udah gitu selamat, kan nggak ya. Karena bayi itu kan ngebawa ari-ari, istilah kita tuh ada plasentanya. Jadi belum tentu semua ibu hamil, ibu melahirkan bayi, misalkan bayinya aman nih, lahir normal, belum tentu ari-arinya juga bisa lahir sendiri dengan normal. Terkadang ada yang ari-arinya tertahan, terkadang ada juga yang ari-arinya udah lahir tapi perdarahan hebat. Nah itu yang lebih beresiko buat ibunya. Kalau dia itu ngalamin perdarahan sih, yang bahaya banget, bisa meninggal juga ibunya kalau perdarahan. Begitu. Kalau misalnya hari-hari keluar, maaf kurang jelas suaranya. Atau diambil gitu. Kurang jelas suaranya. Kalau misalnya ibu yang melahirkan, kalau misalnya ibu yang melahirkan, ari-arinya nggak ikut keluar sama janinnya, itu gimana cara ngambilnya? Di kodek aja atau gimana itu? Kalau kita biasanya kita lihat, kita waktuin batas maksimal ari-ari lahir itu biasanya 30 menit. Kalau emang 30 menit nggak lahir, ya mau nggak mau kita rujuk ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit nanti ada tindakan lainnya. Bisa jadi dia pakai alat diambilnya gitu sih. Kalau untuk di puskesmas sih cuma sampai 30 menit dia nggak lahir, ari-arinya ya mau nggak mau kita kirim. Karena itu bahaya banget, karena ari-ari itu ada macam-macam perlekatannya. Ada yang biasa, ada yang terlalu dalam, ada yang terlalu dalam banget gitu. Terlalu cepat nggak saya ngomongnya? Enggak, Ibu. Saya? Misalnya ada keadaan darurat gitu Bu, yang dimana bidan di situ nggak ada, dokter nggak ada, penanganan pertama dalam melahirkan itu apa ya Bu ya, biar tidak terjadi sesuatu yang malah jadi berbahaya untuk ibu hamil itu? Sebenarnya sih, misalkan bidan nggak ada, semua nggak ada gitu, tenaga kesehatannya lain juga nggak ada gitu misalkan. Ya misalnya kayak jauh gitu harus menunggu bidan datang. Kalau misalkan begitu, dengan jarak yang jauh, misalkan bayinya udah kelihatan nih pengen lahir, ya biarin aja bayinya lahir dulu. Karena kan apa sih namanya, kalau bayi lahir itu kan kayak kita aja, kita nafas kan lewat hidungnya. Jadi kita tuh harus nyelamatin bagian hidung dan mulutnya dulu biar dia bisa nafas spontan gitu loh. Kalau kita tahan-tahan, takutnya bayinya malah nyesek di dalam kan. Makanya coba kita, kalau emang sembari nunggu, ya misalkan ada yang perempuan, keluarga perempuan dibantu dulu kelahiran bayinya sambil menunggu ya. Terus kalau misalkan udah lahir bayinya, ya tolong aja dulu sebisanya.
cuman catatan aja sih kalau misalkan bayi udah lahir, terus ari-ari belum lahir, jangan coba-coba buat narik ari-ari. Jadi ari-arinya biarin aja biar lahir sendiri, sembari nunggu tenaga kesehatan. Itu sih. Sama harus diperhatiin aja sih keadaan ibunya. Gitu. Nah, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Masih ada mau ditanya? Iya Ibu, kan kadang orang awam menilai suatu profesi kadang ada yang baik, ada yang enggak sebenarnya ya. Lalu dari profesi Ibu sendiri, apakah ada kesalahpahaman orang awam terhadap profesi ini gitu? Kalau misalkan ini sejauh ini sih kayaknya nggak ada ya. Cuma biasanya kita itu disamaratakan sama perawat itu. Terkadang ada yang nggak percaya bidan, percayanya sama dokter. Terkadang gitu aja sih. Kalau misalkan di pedalaman mungkin kita lebih dipercaya daripada di kota-kota besar. Karena kalau di kota-kota besar kebanyakan orang percayanya lebih ke dokter. Gitu. Padahal ilmu kita memang lebih sedikit daripada dokter. Cuman kalau untuk masalah menangani persalinan sih insya Allah kita bisa gitu. Karena emang udah ilmunya kita itu. Gitu. Bahkan kalau misalkan di pedalaman kita itu malah bisa mengobati. Kayak orang-orang yang sakit, terkadang rumah sakit jauh, berobatnya ke bidan. Begitu sih. Terus Bu, kira-kira perbedaan antara dokter kandungan dan bidan tuh ada bedanya nggak Bu atau sama aja gitu kan? Tapi kadang orang-orang lebih milih ke dokter kandungan dibandingkan bidan. Nah, kira-kira itu gimana? Ya lebih ini sih lebih tinggian dokter kandungan karena kan dokter kandungan itu lebih spesifikasi ya masalah istilahnya patologisnya kebidanan. Kalau bidan itu kan khusus yang normal-normal aja gitu. Kalau dokter lebih ke normal dan patologisnya sih gitu. Gitu. Oke, Ibu. Sebenarnya untuk bersalin sih sama aja. Cuman ya dokter kandungan kan lebih aja gitu. Ibu. Halo? Iya, terus Bu, siapa tadi mau ngomong? Ngomong aja. Enggak, lanjutin. Enggak, ini salah ngomong. Belum di-mute. Apa Dewi ngomong? Iya Ibu, terus operasional sistem bidan itu kayak gimana sih Bu sebenarnya? Operasional sistem, maksudnya dalam gimana nih? Dalam melayani itu seperti apa? Contohnya, kayak ibu hamil, apa gimana? Kan kita kan banyak ya nanganinnya. Lebih fokusin ibu lahiran aja kali ya? Iya Ibu, apa boleh. gimana? Kalau misalkan bidan itu biasanya kan kita pantau ibu hamil dari dia dinyatakan hamil sampai bersalin. Jadi benar-benar kita pantau ibu hamil itu kira-kira ada nggak nih selama kehamilan kelainan dari ibu ini. Karena kelainan ibu hamil itu banyak banget. Kayak misalkan letak bayinya normal enggak. Terus setiap kontrol kan selalu kita tensi. Kira-kira ada kenaikan tensi darah apa enggak gitu-gitu. Terus kalau misalkan dari hamil sampai lahiran normal semua, ya kita layanin ini ya persalinannya.
Terus kalau misalkan persalinan juga nggak seluruhnya itu aman. Biasanya dari pembukaan 1 sampai 10 aman. Terkadang di pas pembukaan 2, pembukaan 10, pas kita mau nolong lahiran bayinya, terkadang ada juga yang nyangkut bahunya. Terkadang ada juga nggak maju persalinannya, kita pimpin 1 jam nggak lahir. Itu banyak resikonya juga sih. Terus misalkan kalau bayinya udah lahir, kita lahirin hari-harinya. Kita lahirin hari-harinya, kalau emang 30 menit gak lahir ya kita rujuk. Karena kerjaan kita sih gimana ya, lebih berentet sebenarnya. Cuman kalau normal aja masih kita bisa tanganin, tapi kalau misalkan ada kelainan di setiap langkahnya mau nggak mau kita rujuk lagi gitu. Benar nggak itu yang ditanya tadi? Terus Bu, kira-kira kalau misalnya Ibu nemuin kasus bayi yang sungsang itu, Ibu tetap pelayanin atau dirujuk aja? Kan biasanya banyak tuh ibu hamil sekarang, apalagi yang masih belum seharusnya hamil tapi udah hamil yang nggak kontrol kandungannya. Terus dia datang ke puskesmas atau ke bidan langsung pengen lahiran dan ternyata bayinya tuh sungsang. Terus itu solusi Ibu dan rekan-rekan tuh gimana kira-kira? Apa langsung dirujuk atau ditangani di situ? Kalau misalkan nemu kasus kayak gitu, kita lihat dulu sungsangnya itu benar-benar bokong murni apa emang kakinya udah keluar. Dan kita lihat lagi kalau misalkan pembukaan itu kan dari 1 sampai 10 ya. Kalau misalkan dia pembukaannya ternyata masih pembukaan 4, ya masih sempat kita rujuk. Tapi kalau ternyata nggak sempat kita rujuk dan dalam waktu beberapa menit udah lahir setengahnya, mau nggak mau kita tolong. Gitu. Gitu. Itu ada resiko ada banyak banget resikonya. Terkadang kalau bokong duluan yang lahir, terkadang kepala itu bisa nyangkut di panggul. Kalau kepala bayi udah nyangkut di panggul, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya udah, bayinya bisa nggak selamat gitu. Tapi kalau misalkan aman aja, terkadang misalkan cepet ya lahir kepalanya, terkadang bayinya udah istilah kita tuh aspeksia, udah nggak nafas, nggak nangis, mau nggak mau kita tolong bayinya, kita resusitasi gitu. Banyak banget sih kendalanya kalau misalkan sungsang itu. Resiko juga ya Bu ya? Resiko banget. Ibu pernah ngalamin kasus demikian? Pernah itu yang bayi bayi kembar itu, yang pertama itu lahir kepala, yang kedua itu lahirnya bokong duluan. Tapi karena selamat alhamdulillah. Tapi karena bayinya kecil, ditambah lagi udah lahir bayi yang pertama, ya jalan lahirnya udah agak lebaran, jadi nggak terlalu sulit. Gitu. Lalu Bu, yang Ibu bilang tadi kan katanya ada bayi yang nyangkut di pinggul kan? Nah, kalau misalnya bayi nyangkut di pinggul itu, Ibu cara mengeluarkannya itu seperti apa Bu? Ditarik aja atau jadi biarin dia emang udah nggak ada nyawanya atau gimana Bu? Kita tetap usaha, tangan kita tetap masuk gitu. Kita coba mulutnya kalau emang ternyata ada tekniknya gitu. Kalau misalkan kepala nggak lahir tuh kita nggak boleh sembarangan narik, karena kalau sembarangan narik kepalanya bisa putus juga sih. Itu yang lebih bahaya lagi kalau udah kepala putus kan. Biasanya kita kolaborasi sama dokter di situ. Kalau emang di puskesmas kan adanya dokter umum ya. Biasanya kita kolaborasi sama dokter umum buat mengusahakan gimana caranya untuk kepala bayinya lahir gitu. Oh gitu. Dan biasanya kalau emang kepala bayi lahir itu nggak boleh lebih dari 8 menit. Kalau emang lebih dari 8 menit biasanya lewat bayinya, udah nggak hidup lagi. Makanya kalau lahiran dengan sungsang itu harus kayak buru-buru gitu loh. Buru-buru tapi kita nggak boleh sembarang narik. Kayak gitu. Oke, itu. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya udah deh.
Gimana dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak? Dari saya cukup. Bu. Ada yang ketinggalan mau ditanya boleh Iya, Bu. WA aja, jadi saya balasnya lewat WA gitu. Fleksibel aja. Yang penting tugasnya kelar gitu kan. Nggak apa-apa, fleksibel aja. Cuman emang kadang kalau di rumah itu agak slow respon. Gitu. Nggak apa-apa, Ibu. Nggak Makasih apa-apa, banyak, Ibu. aja. Iya. Mungkin sudahi aja ya wawancara kita ini ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi. Kalau emang ada yang ketinggalan nggak apa-apa WA aja ya. Iya, Bu. Oh iya Bu. Mungkin sekian wawancara dari kelompok kami Bu. Kami ucapkan terima kasih lagi Bu ya karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Ya, Semoga maaf ya Ibu- diulang dari kemarin. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Kita Ya. juga minta maaf Semoga Ibu Ibu- kemarin. Iya, nggak apa-apa. Semoga Ibu diberi rezeki, pekerjaannya lancar dan diberi kesehatan selalu Bu ya. Iya, amin. Udah kali ya? Udah. Stay safe, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.